Sekarang kita akan membahas aplikasi hukum kedua termodinamika pada mesin pendingin dan entropi. Nah, kali ini kita akan bahas dulu konsep dari mesin pendingin. Contoh mesin pendingin itu adalah kulkas. Nah, untuk prinsip kerja dari mesin pendingin itu sendiri adalah menyerap energi atau kalor dari reservoir suhu rendah, kemudian membuangnya ke suhu tinggi. Nah, sebagai ilustrasi, ini skema dari prinsip kerja mesin pendingin dapat teman-teman lihat pada gambar berikut. Jadi, kalor dari reservoir suhu rendah ini ditransfer ke reservoir suhu tinggi melalui mesin pendingin. Akan tetapi, kita membutuhkan kerja atau usaha luar untuk melakukan hal demikian. Karena secara naturnya, kalor itu berpindah dari suhu tinggi ke rendah. Ya. Nah, kemudian, formulasi Clausius mengatakan bahwa tidak mungkin kalor akan mengalir dari suhu rendah ke tinggi dengan sendirinya. Oleh karena itu, dia perlu usaha luar atau kerja. Jadi teman-teman perhatikan bahwa ketika kerja diberikan pada mesin pendingin, kalor itu bisa mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi. Nah, kemudian untuk mesin pendingin ada yang dinamakan dengan koefisien performansi. Nah, untuk koefisien performansi di sini lambangnya adalah Cp ya. Nah, semakin tinggi koefisien performansi, maka akan semakin baik suatu mesin pendingin. Itu artinya semakin kecil mesin tersebut diberikan usaha dari luar untuk bekerja. Jadi, koefisien performansi itu sama aja kayak koefisien daya guna dari satu mesin pendingin. Jadi kalau kita beli kulkas, kita lihat dari nilai koefisien performansinya. Semakin tinggi nilai koefisien performansi, berarti ya kulkas tersebut akan semakin baik. Nah, untuk persamaan matematis yang berlaku pada koefisien performansi ini adalah Q2 per W ya. Dan W ini bisa kita uraikan jadi Q1 min Q2. Dan karena Q itu sebanding sama T atau suhu, maka kita dapat nyatakan nilai dari koefisien performansi sebagai T2 per T1 kurang T2, di mana suhu itu mesti dalam Kelvin. Nah, berikut keterangan-keterangan yang berlaku untuk rumus berikut ya. Cp ini adalah koefisien daya guna mesin dan besarnya itu lebih dari 1. Kalau misalnya kurang dari 1 itu efisiensi, bukan koefisien daya guna ya. Kalau Q1 ini adalah kalor yang diserap oleh T1, Q2 kalor yang dilepas oleh T2. Jadi yang melepas kalor di sini adalah reservoir suhu rendahnya. Kemudian W itu adalah usaha yang dilakukan oleh mesin atau sistem. Q dan W ini satuannya Joule. Kemudian T1 itu suhu reservoir tinggi dan T2 itu suhu reservoir rendah. Untuk suhu, ingat mesti dalam Kelvin, nggak boleh dalam Celcius ya. Jadi kalau dalam Celcius mesti kita ubah dulu ke Kelvin supaya kita bisa mendapatkan nilai koefisien performansinya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas juga konsep dari entropi sebagai penerapan hukum termodinamika kedua. Apa itu entropi? Jadi entropi itu merupakan suatu ukuran banyaknya kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Nah, secara matematis persamaan untuk entropi diberikan oleh delta S sama dengan Q per T, di mana delta S ini adalah perubahan entropi, satuannya Joule per Kelvin, Q itu adalah kalor, satuannya Joule, dan T itu adalah suhu dalam satuan Kelvin. Ingat kembali, apabila Q-nya positif maka menyerap kalor, dan apabila Q-nya negatif maka melepas kalor. Nah, untuk entropi itu disebut juga sebagai ukuran ketidakteraturan. Jadi semakin tinggi entropi suatu sistem, menunjukkan bahwa sistem tersebut semakin tidak teratur. Nah, untuk entropi ada yang dinamakan juga dengan entropi jagat raya. Jadi, untuk entropi jagat raya itu merupakan entropi lingkungan dan sistem. Jadi, kita meninjau kedua-duanya. Nah, pada semua proses, entropi total itu tidak mungkin berkurang. Dan entropi jagat raya itu merupakan jumlah aljabar dari perubahan entropi. Sehingga untuk persamaan delta S jagat raya atau entropi jagat raya ini sama dengan delta S1 tambah delta S2. Tinggal kita jumlahin aja. Nah, kemudian untuk entropi jagat raya ini ada kaitannya dengan entropi proses reversible dan irreversible. Kalau entropi proses reversible itu yang bisa kembali ke semula. Sehingga pada proses reversible itu tidak mengubah entropi jagat raya. Nilai dari delta S ini akan saling meniadakan, sehingga sebagai akibat untuk delta S jagat raya atau entropi jagat rayanya itu harus sama dengan 0. Nah, ada proses reversible berarti ada proses irreversible ya. Untuk proses irreversible maka entropi jagat rayanya itu bertambah, sehingga dapat kita simpulkan besar delta S jagat raya untuk proses irreversible itu lebih dari 0. Jadi entropi itu tidak mungkin kurang dari 0 ya. Lebih besar atau sama dengan 0, paling kecil 0, dan entropi itu bisa lebih dari 0 kalau prosesnya irreversible.
Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, sebuah kulkas memiliki koefisien performansi 6. Jika suhu ruang di luar kulkas adalah 28 derajat Celcius, maka suhu paling rendah di dalam kulkas yang dapat diperoleh adalah titik-titik. Data-data yang diketahui itu jelas di sini ya. Koefisien performansi berarti CP. CP-nya 6. Suhu ruang di luar kulkas berarti itu T1 ya, reservoir suhu tingginya. Punya nilai 28 derajat Celcius. Jadi teman-teman mesti ubah dulu ke Kelvin. Caranya tinggal tambahin 273. Jadi kita peroleh T1-nya 301 Kelvin. Yang ditanyanya adalah reservoir suhu rendah, berarti ya T2. Ya. Dari sini untuk menentukan nilai T2, maka kita dapat gunakan persamaan CP sama dengan T2 per T1 kurang T2. Ya. Nah, CP-nya kita ganti sama 6, T1-nya sama 301. Yang ditanya T2 di sini. Ya tinggal kita kali silang aja. Jadi di sini 6 kali 301 dikurangi 6 kali T2 sama dengan T2. Ini tinggal pindah ruas ke kanan. Dan 6 kali 301 itu nilainya adalah 1806. Ini sama dengan 7 T2. Dan T2-nya tinggal kita bagi 7 masing-masing ruas. Jadi 1806 dibagi 7. Dan kita peroleh nilai T2-nya adalah 258 Kelvin. Nah, pada pilihan dalam satuan derajat Celcius, maka di sini kita kurangin aja sama 273. Dan kita akan peroleh nilai T2-nya negatif 15 derajat Celcius. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Jelas ya? Contoh soal yang kedua, dalam membuat es, sebuah motor mengoperasikan sebuah mesin pendingin. Kalor Q2 diambil dari sebuah ruang pendingin yang mengandung sejumlah air pada 0 derajat Celcius. Dan kalor Q1 dibuang ke udara sekitar pada suhu 15 derajat Celcius. Anggap mesin pendingin memiliki koefisien performansi 20% dari koefisien performansi mesin pendingin ideal. Nah, pertanyaannya yang A, hitung usaha yang dilakukan motor untuk membuat 1 kg es. Diketahui kalor laten lebur esnya 3,4 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Ini udah SI ya. Yang B, berapa lama diperlukan untuk membuat 1 kg es jika daya motornya adalah 50 watt. Data-data yang diketahuinya di sini cukup jelas ya. T1 itu 15 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin, ini jadi 288 Kelvin. Tinggal teman-teman tambahin aja sama 273 dan T2-nya itu 0 derajat Celcius. T2 itu selalu lebih rendah dari T1. Jadi jelas mana T1 mana T2. T1-nya itu 15, T2-nya itu 0 ya. Karena masih Celcius, kita ubah ke Kelvin. Yang ini tambahin 273 dan kita peroleh T2-nya 273 Kelvin. Kemudian koefisien performansi dari si mesin pendingin itu sendiri adalah 20%, berarti 0,2 dari koefisien performansi mesin pendingin yang ideal. Massa esnya 1 kg. Kalau rebor esnya juga ini udah dalam SI dan dayanya dalam satuan SI, udah watt ya, 50 watt di sini. Yang ditanya adalah usaha atau W. Nah, untuk menentukan W, maka kita dapat gunakan persamaan CP sama dengan Q2 per W. Ya, karena persamaan ini kan berhubungan sama koefisien performansi, berarti kita harus gunakan rumus yang ini. Karena W yang ditanya ya, berarti tinggal kita tukar aja rumusnya. Jadi, W sama dengan Q2 per CP. Nah, untuk Q2-nya, karena kalori yang dibutuhkan untuk membuat 1 kg es, maka kita ganti Q2 ini dengan massa kali kalori rebur es. Jadi M kali LS. Dibagi koefisien performansinya, ini kita ganti dengan 0,2 dari koefisien performansi mesin pendingin yang ideal. Nah, CP ideal ini kita ganti lagi dengan persamaan T2 per T1 kurang T2. Ya, karena ini rumus dari koefisien performansi mesin pendingin ideal. Gitu. Kan T1, T2-nya juga udah kita hitung dalam Kelvin. Kemudian massa es dan kalori rebur esnya kita punya. Tinggal teman-teman substitusi data-data yang kita punya ke persamaan ini. Seperti ini. Dan ini kalau kita hitung sebentar, kita akan peroleh nilai dari W-nya, itu adalah 9,3 kali 10 pangkat 4 Joule. Udah kita dapat nilai W-nya, gitu. Selanjutnya, yang B, waktu yang diperlukan untuk membuat 1 kg es. Berarti kita diminta untuk menentukan T jika dayanya 50 watt. Nah, hubungan daya dan energi adalah W per T kan? Berarti, karena P sama dengan W per T, maka T sama dengan W per P. Tinggal kita tukar aja rumusnya lagi. W-nya kita tahu di sini 9,3 kali 10 pangkat 4. Tinggal kita bagi sama P-nya di sini 50 ya.
Dan kalau kita hitung, kita akan peroleh T-nya itu adalah 1860 second, atau kalau mau dirubah ke menit, ini jadi 31 menit. Sudah, seperti itu saja. Contoh soal yang ketiga, 2 mol gas ideal mengalami ekspansi bebas sehingga volumenya menjadi 2,7 kali volume semula. Besar perubahan entropi gas adalah titik-titik. Nah, diketahui konstanta gas universal R-nya segini, dan Len 2,7 sama dengan 1. Udah dalam SI ya. Jadi jelas data-data yang diketahui, di sini jumlah molnya 2, R-nya 8,3, dan V2-nya itu 2,7 V1. Ya. Nah, yang ditanya di sini adalah perubahan entropi gas. Maksudnya gas ideal mengalami ekspansi bebas itu adalah gas mengalami proses isotermal. Jadi dia memuai secara isotermis atau suhunya konstan. Nah, oleh karena itu delta S yang harus kita tentukan adalah delta S pada proses isotermal. Nah, pada proses isotermal nilai dari delta T sama dengan 0. Kan suhunya konstan. Berarti T kurang T ya 0. Akibatnya nilai dari delta U-nya juga ikut 0 gitu. Dengan hukum pertama termodinamika, Q sama dengan W tambah delta U. Kalau delta U-nya 0, ya Q sama dengan W. Sehingga di sini untuk menentukan Q-nya sama dengan W sama dengan nRT Len V2 per V1. Atau W pada proses isotermal, kan rumusnya ini. Dan yang ditanya adalah perubahan entropi gas. Artinya delta S sama dengan Q per T. Q-nya kita ganti dengan ini. Dan kita bagi dengan T. Sehingga T yang atas sama T yang bawah bisa kita coret. Dan kita akan peroleh delta S-nya sama dengan nR Len V2 per V1. nR V2 sama V1-nya kan kita udah tahu ya. Kalau V2-nya sama dengan 2,7 V1 berarti V2 per V1-nya ya 2,7. Langsung aja kita substitusi data-data yang kita punya jadi 2 kali 8,3 Len 2,7. Len 2,7-nya ganti sama 1 jadi 2 kali 8,3. Kalau kita hitung kita akan peroleh delta S-nya adalah 16,6 Joule per Kelvin. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang D. Jelas ya? Contoh soal yang keempat, gambar berikut menunjukkan 1200 Joule kalor ini mengalir melalui batang tembaga ya secara spontan dari reservoir panas 600 Kelvin ke reservoir dingin 300 Kelvin. Tentukan perubahan entropi proses irreversible yang mengubah entropi jagat raya. Berarti delta S-nya lebih dari 0 kalau irreversible. Anggap tidak ada perubahan lain yang terjadi. Data-data yang diketahuinya jelas, reservoir suhu tinggi itu T1 600 Kelvin, udah dalam Kelvin ya. T2-nya 300 Kelvin dan Q-nya 1200 Joule. Yang pertama, kita hitung dulu perubahan entropi untuk reservoir yang panas, suhu tinggi. Nah, untuk perubahan entropi reservoir panas, maka delta S1-nya sama dengan negatif Q per T1. Karena dia melepas kalor, jadi Q-nya harus kita beri tanda negatif, teman-teman. Kan kalor dilepas dari reservoir panas ke reservoir yang dingin ya. Jadi Q-nya kita ganti sama 1200 dan T1-nya sama 600. Ini kita hitung aja dan kita peroleh delta S1-nya negatif 2 Joule per Kelvin. Selanjutnya untuk perubahan entropi reservoir yang dingin. Nah, delta S2-nya berarti sama dengan Q per T2. Dia nggak negatif karena menyerap kalor gitu. Nah, Q-nya 1200, T2-nya 300 Kelvin. Ya, kalau kita hitung, kita peroleh delta S2-nya 4 Joule per Kelvin. Nah, karena kita udah punya delta S1 sama delta S2, kita bisa menentukan total perubahan entropi jagat raya. Jumlah aljabar dari delta S1 tambah delta S2 aja. Berarti delta S jagat rayanya sama dengan negatif 2 tambah 4. Ya, kalau kita hitung kita peroleh 2 Joule per Kelvin. Sudah, seperti itu saja. Baik, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai contoh-contoh kasus hukum kedua termodinamika pada mesin pendingin dan entropi fisika kelas 11 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat yang belum. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.